Penerapan teori pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia pada pembuatan aplikasi video pembelajaran diajukan untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah teori belajar bahasa dengan dosen pengampu Ibu Sinta Rosalina SSMPD. Disusun oleh Larasati Windu Putri dengan NPM 191063108886, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang, tahun ajaran 2021. Kompetensi dasar: menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Apa itu teks cerita inspiratif? Teks cerita inspiratif merupakan teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi, yang mampu menggugah inspirasi dan semangat para pembacanya. Tujuan dari teks cerita inspiratif ialah menambah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi tantangan yang ada. Adapun cerita yang disajikan dalam jenis teks cerita inspiratif biasanya berasal dari kisah hidup seseorang, rekaan penulis, atau kisah-kisah inspiratif lainnya dari tokoh ternama. Berikut merupakan struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama, orientasi, merupakan pengantar cerita. Yang kedua, perumitan peristiwa, dapat berisi kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita. Yang ketiga, komplikasi, yaitu puncak konflik atau inti cerita. Yang keempat, resolusi, berisi penyelesaian konflik yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan yang seharusnya dijalani. Dan yang kelima, koda, yaitu penutup cerita atau dapat berupa kesimpulan dan pesan moral. Berikut ini merupakan salah satu teks cerita inspiratif dengan judul Garam dan Telaga. Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Tamu itu memang tampak seperti orang yang tak bahagia. Tanpa membuang waktu, orang itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak hanya mendengarkannya dengan seksama. Ia lalu mengambil segenggam garam dan meminta tamunya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan. "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak tua itu. "Pahit, pahit sekali," jawab sang tamu sambil meludah ke samping. Pak tua itu sedikit tersenyum. Ia lalu mengajak tamunya ini untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka ke tepi telaga yang tenang itu. Pak tua itu lalu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu, dibuatnya gelombang mengaduk-aduk dan tercipta air, mengusik ketenangan telaga itu. "Coba ambil air dari telaga ini dan minumlah." Saat tamu itu selesai mereguk air itu, Pak tua berkata lagi, "Bagaimana rasanya?" "Segar," sahut tamunya. "Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?" tanya Pak tua lagi. "Tidak," jawab si anak muda. Dengan bijak, Pak tua itu menepuk-nepuk punggung si anak. Ia lalu mengajaknya duduk berhadapan bersimpu di samping telaga. "Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam. Tak lebih dan tak kurang. Jumlah dan rasa pahit itu adalah sama, dan memang akan tetap sama. Tapi, kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Kepahitan itu akan didasarkan dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi, saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu untuk menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu."
Patua itu lalu kembali memberikan nasihat. Hatimu adalah wadah itu, perasaanmu adalah tempat itu, kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan mengubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Keduanya lalu beranjak pulang. Mereka sama-sama belajar di hari itu. Dan Patua, si orang bijak itu kembali menyimpan segenggam garam untuk anak muda yang lain, yang sering datang padanya membawa keresahan jiwa. Demikianlah hatimu adalah wadah itu, perasaanmu adalah tempat itu, kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan mengubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Setelah kita membaca salah satu teks cerita inspiratif dengan judul Garam dan Telaga, maka dapat kita simpulkan bersama bahwa struktur teks cerita inspiratif pada paragraf pertama yaitu merupakan bagian orientasi. Kemudian pada paragraf kedua merupakan bagian perumitan masalah. Kemudian di paragraf ketiga termasuk kepada bagian komplikasi. Selanjutnya pada paragraf 4 dan 5 merupakan bagian resolusi. Dan yang terakhir paragraf 6 merupakan bagian koda. Isi teks cerita inspiratif tersebut ialah kepahitan dalam hidup yang dirasakan jangan sampai membuat kita merasa berkecil hati, karena yang dapat kita lakukan hanyalah melapangkan hati dan mengikhlaskan segala sesuatu. Jadikanlah hatimu seluas telaga yang mampu memberikan kebahagiaan. Berikut merupakan ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Yang pertama, menggunakan kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang menggambarkan suatu objek, hal, orang, latar, atau peristiwa sehingga pembaca seolah merasakan apa yang digambarkan. Yang kedua, menggunakan kata ganti orang atau pronomina yang mengacu pada pelaku atau tokoh cerita. Yang ketiga, menggunakan frasa keterangan khususnya dalam deskripsi latar dan aktivitas tokoh. Yang keempat, menggunakan kalimat langsung, yaitu kalimat yang diucapkan oleh orang pertama. Yang kelima, menggunakan kata kerja tindakan. Dan yang keenam, menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokoh. Sekian dan terima kasih. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua.